Wilujeng Sumping to my channel. Metalhead atau Malmhaus adalah film drama Islandia pada tahun 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Ragnar Bragason, diputar di bagian sinema dunia kontemporer di Festival Film Internasional Toronto 2013. Film ini mengisahkan seorang anak perempuan yang kehilangan kakaknya adalah menjadi ikon metalhead dengan alasan depresi. Perubahan sikap yang signifikan menjadikan cerita film ini menjadi emosional tersendiri. Namun ada beberapa bagian dalam film ini yang mengingatkan kembali sebuah peristiwa black metal pada tahun 1991. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini agar kurang lebihnya teman-teman bisa memahami dunia. Lanjut. Film ini berawal dari sebuah adegan anak-anak kecil pada umumnya, yaitu bermain dengan teman sebayanya yang begitu akrab. Di antaranya pemeran utama pada film ini adalah Hera Kardostir. Di sini memperlihatkan bahwa keluarga Hera dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja. Seketika menjelang makan malam, ayahnya menyuruh Hera memanggil sang kakak yang bernama Baldur, yang sedang melakukan rutinitasnya memajak ladang milik ayahnya. Sekilas tampilan Baldur adalah seorang metalhead, tentu dengan ikon rambut gondrongnya. Ketika Hera melambaikan tangan kepada Baldur untuk memberitahukan makan malam sudah siap, Baldur pun segera bergegas. Namun naasnya traktor yang dikemudikannya tergelincir dan membuat Baldur oleng terjatuh tepat pada mesin pembajak mengenai kepalanya. Tragedi itu tepat di depan sang adik, yaitu Hera. Tidak lama keluarga Hera membawa Baldur ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Baldur tidak tertolong. Menjelang pemakamannya, di sini memperlihatkan suasana duka dan kekecewaan, terutama pada Hera yang seolah-olah merasa bersalah dan tidak terima dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di saat itu juga Hera bergegas keluar dari gereja mencampakkan diri di hadapan Tuhannya. Hera tampaknya menyalahkan dirinya sendiri, lalu ia menangis. Sampai akhirnya ia mendengar alunan gitar yang dipetikan oleh Baldur, sang kakak. Dan dari sinilah Hera berinisiatif untuk menjelanjutkan karakter Baldur sebagai metalhead dan bercita-cita menjadi bintang rock heavy metal pada masanya. Step awal, Hera membakar pakaian pribadinya dan justru memilih memakai semua atribut metal peninggalan kakaknya. Di sini sangat keren, semua metalhead pasti kagum dengan adegan yang satu ini. Suatu hari, Hera mungkin ingin bergegas ke kota dengan harapan cita-citanya menjadi bintang rock heavy metal. Namun sampai ia beranjak dewasa, Hera sendiri tidak melangkahkan kakinya. Ia justru mempersembahkan sebuah lagu yang ia ciptakan di depan kuburan kakaknya dan asli di sini sangat menakjubkan sekali. Meskipun persembahan tersebut tidak dianjurkan oleh agama Samawi. Sejauh ini, keluarga Hera sangat terlihat depresi dan belum bisa move on. Selepas itu, Hera hanya mengisi aktivitasnya di peternakan sapi milik ayahnya, seperti membersihkan tai, menyedot susu, perawatan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sapi. Mungkin sampai suatu momen keluarga berkumpul untuk menyantap sajian makan malam. Dikarenakan depresi, sang ibu tidak sengaja melihat noda bercak saus yang akhirnya mengingatkan kembali dalam kecelakaan Baldur. Sangat menyedihkan. Selepas itu, Hera membantu ayahnya untuk menyisipkan hasil fermentasi whisky atau tuak untuk persediaan musim dingin. Dan alhasil Hera pun menyicipinya mabuk semalaman. Merasa kurang, Hera pun mengambil persediaan tuak kembali. Sambil sebat dan melanjutkan minum, ia mengenang kembali masa kecilnya dengan membuka sebuah album kenangan. Namun dikarenakan terpengaruh alkohol, entah apa yang Hera lakukan, ia mengemudikan traktor milik tetangganya. Mungkin ia mencoba untuk melakukan bunuh diri. Dikarenakan ia adalah pemeran utama, hal itu tentu terhindari dan keesokan harinya Hera justru diantarkan oleh tetangganya masih dalam keadaan mabuk.
Karena kejadian itu, Ibu Hera terlihat kesal dan tentu membuang semua persediaan tuak bikinan ayahnya. Keadaan saat itu juga semakin larut, sampai akhirnya kedatangan seorang pendeta muda, ia bernama Jonas, mengajaknya kembali beribadah ke gereja. Namun di saat bersamaan, setelah Hera terbangun dari teparnya, ada sebuah insiden persekcokan mengenai traktor yang sebelumnya ia kendarai dalam keadaan mabuk, dan saran pekerjaan yang tidak Hera sukai. Namun akhirnya Hera terpaksa bekerja di pemotongan daging sesuai saran ayahnya, dan di balik itu ayah dan ibunya kembali beribadah ke gereja. Suatu hari ketika Hera bekerja di pemotongan daging, karena ambisinya seorang metalhead, ia dengan sengaja memutar musik metal dengan pengeras suara yang ada di dalam pemotongan tersebut, sehingga membuat kekacauan dan akhirnya Hera pun dipecat dari pekerjaan. Dengan melampiaskan kekesalannya, Hera hanya menyendiri dengan teman sejatinya, yaitu alunan riff-riff gitar dan distorsi. Selepas itu, Hera melihat ayahnya sedang bergegas yang rencananya menghadiri peribadatan di sebuah gereja. Namun entah apa yang merasuki si Hera, ia justru tertarik dan memutuskan untuk ikut ayah dan ibunya. Tidak terbayangkan sebelumnya, kehadiran Hera hanya membuat kegaduhan, karena ia ingin mempertontonkan kekesalan dirinya terhadap Tuhan. Dengan atribut metalnya, ia sangat santai merokok di tengah jamaah yang sedang melangsungkan peribadatan. Sehingga Hera ditegur oleh pendeta. Dengan hati yang terbuka, Hera pun memperlihatkan ketidaksukaan terhadapnya. Di sisi lain, Hera kembali mengunjungi kuburan Baldur. Namun tidak lama pendeta itu menghampiri dan berkenalan. Ia mengucapkan belasungkawa bahwasannya Baldur sudah berada di sisi yang benar. Namun dengan karakter Hera yang dari awal mengalami depresi, dia pun tidak menghiraukannya. Singkat cerita, Hera bertemu dengan teman semasa kecilnya yang sama-sama sudah dewasa. Ia bernama Knutur. Mereka membuka percakapan di dalam suatu ruangan rumahnya untuk merencanakan pergi ke sebuah klub disco bersama keluarga. Sesampainya di sana, sangat tidak disangka pertemuan itu sangat berkesan reuni karena Hera bertemu dengan beberapa teman ibu dan ayahnya, sekaligus teman semasa kecilnya. Namun Hera sendiri tidak ingin peduli karena karakter Hera benar-benar melekat pada film ini. Ketika yang lain menghayati dansaan, Hera kembali memicu kegaduhan. Ia melakukan headbang atau fogo dalam ketenangan musik dansa tersebut. Lalu Hera berkelahi dengan seorang pria. Tidak lama Hera pun pergi dan disusul oleh Knutur. Namun entah terbawa suasana atau gimana, setelah cukup mabuk selepas pulang dari bar, mereka berdua menemui adegan sapi milik ayahnya yang sedang ritual alam, yaitu perkembangbiakan. Dan di sini Hera dan Knutur melakukan hal yang serupa. Asik. Namun Hera nampaknya menyesal. Dari sini, keluarga Hera masih tetap merasakan kehilangan dan depresi ketika melihat suasana kamar anak pertamanya, yaitu Baldur. Rasa kehilangan membuat mereka berlarut-larut dalam keterpurukan. Menjelang makan malam, Hera tertidur namun tidak begitu pulas. Tidak sengaja melihat berita di televisi yang mengabarkan pembakaran gereja oleh anggota band black metal Norwegian, yaitu Mayhem. Hal ini sangat menarik perhatian Hera dan semakin memacu ambisinya untuk menjadi seorang rockstar atau metalhead. Hal ini membuat ayah dan ibunya terheran-heran dan kaget, karena setelah itu Hera menggunakan corpse paint atau makeup mayat. Tidak lama, Knutur datang ke rumah Hera untuk mengungkapkan perasaannya kendati peristiwa pengembangbiakan sebelumnya. Namun Hera marah dan nampak sangat menyesali perbuatannya. Karena Hera menganggap sapi ternak ayahnya yang memicu apa yang ia lakukan bersama Knutur. Justru Hera melampiaskannya dengan melepas semua sapi milik ayahnya, dan hal tersebut tentu membuat ayah dan ibunya marah besar terhadap Hera. Namun mereka tidak memahami alasannya. Sampai suatu ketika, ayah dan ibunya meminta bantuan kepada pendeta liberal yaitu Jonas untuk mencoba mendekati dan memahami perilaku Hera yang semakin hari tentu semakin rancu.
Lalu pendeta itu menghampiri Hera yang sedang berada di kamarnya. Di sini sang pendeta menunjukkan jati dirinya dan pencerahan yang tidak lain dan tidak bukan di luar pemahaman Hera. Sebagaimana ia pahami bahwa pendeta dan Katolik adalah penuding satanisme dengan musik yang Hera gemari. Di sini pendeta menunjukkan identitasnya sebagaimana musik yang ia gemari adalah sama, yaitu heavy metal. Merasa senang, Hera justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Katolik sehingga pendeta itu kabur meninggalkannya. Kelihatan di sini Hera mulai menyukai pendeta tersebut. Sementara itu, kedua orang tua Hera terus berlarut-larut dalam penyesalan dan keterpurukan. Suatu ketika, Hera bergegas menuju ke rumah pendeta Jonas dan memberi sebuah kaset tip untuk didengarkan. Suatu momen kebersamaan Hera dan pendeta menjadi nostalgia setelah sekian lama si pendeta tidak mendengarkannya, dan menjadi sharing tentang pengalaman heavy metalnya. Tentu menjadi malam yang indah dengan musik yang sama-sama mereka gemari. Lain ketika, Hera mulai merangkum beberapa karyanya sendiri di sebuah gudang peternakan sapi milik ayahnya. Dengan harapan penuh, Hera mengemas demonya untuk dikirimkan ke berbagai media dan label melalui jasa pengiriman pada masa itu. Setelah itu, Hera tidak sengaja memergoki ayah dan ibunya sedang bermesraan dengan bermain gitar dan nyanyian cinta yang menurutnya bisa memacu kemesraan pada sebuah hubungan. Seketika Hera pun menuju ke rumah pendeta Jonas dengan penampilan yang berbeda. Ia tampak feminim dan berharap bisa merasakan kemesraan dengan sang pendeta tersebut. Di luar ekspektasi dengan apa yang ia korbankan, kemesraan itu tidak Hera dapatkan karena alasan agama dan gelar. Mungkin ia sakit hati. Lalu sekejap Hera pun berontak dan akhirnya melampiaskan dengan membakar gereja satu-satunya di kampung tersebut. Hal ini membuat ayah dan ibunya menganggap anaknya sudah keterlaluan. Sementara itu Hera kabur ke sebuah bukit untuk menenangkan diri. Sesampainya di sana, Hera berteduh di sebuah gubuk karena cuaca buruk dan mulai kelelahan. Dikarenakan waktu itu adalah musim dingin dan salju terus menyelimuti, Hera pun terlelap. Lalu tidak lama dalam waktu bersamaan, ibu dan ayahnya di rumah ingin bangkit dari keterpurukan dan berinisiatif untuk membereskan atribut yang ada dalam kamar Baldur. Selepas itu entah apa yang terjadi, Baldur yang sudah meninggal beberapa tahun lamanya kembali hadir dalam film ini. Entah itu mimpi atau nyata, yang jelas ia menghampiri Hera yang sedang terlelap dan terpuruk di tengah badai salju. Serentak Hera pun keheranan. Lalu Hera pulang menuju rumah Knutur tepat pada pertemuan keluarga, dan satu rumah itu terheran-heran melihat kondisi Hera. Singkat cerita, mereka merundingkan untuk pembangunan gereja kembali atas inisiatif jamaat dan akan dilakukan secara bersama-sama. Di sini Hera pun tampak berbeda dan sudah meninggalkan segala atribut metalnya. Sampai suatu hari di supermarket, Hera melihat seorang anak kecil yang berpenampilan serupa, yaitu Metalhead. Dan setelah itu tidak disangka, ia justru kedatangan tamu dari Oslo, Norwegian. Tidak lain adalah beberapa Metalhead pria yang sudah mendengarkan sebuah demo yang dikirimkan jauh-jauh hari olehnya. Adegan ini sangat mengingatkan perjalanan Mayhem dan Burzum, kisah black metal Norwegian. Dan tampaknya film ini memang terinspirasi dari hal serupa, karena ketiga pria yang jauh-jauh datang dari Oslo itu beberapa namanya percis dengan line-up dari band Mayhem, yaitu Øystein, Ingif, dan Paul Ol. Lalu Hera di sini memerankan sosok Vag Vikernes yang membuat demo musiknya seorang diri atau solo.
Suatu hari di kampung tersebut memulai gotong royong pembangunan gereja kembali. Dan tentu mereka melibatkan 3 pemuda yang jauh-jauh datang dari Norwegian. Kerjasama yang baik sampai akhirnya gereja itu berhasil didirikan. Lalu uniknya peresmian gereja ini adalah dengan menampilkan pertunjukan band yang diantaranya Hera dan 3 pemuda dari Norwegian. Alangkah mengagumkan, impian Hera menjadi seorang metalhead telah tercapai dengan panggung pertamanya di dalam gereja. Sulit dibayangkan sebelumnya metalhead di sini adalah pure memperlihatkan perjalanan black metal, namun sangat bertentangan ketika mereka menampilkan pertunjukannya di dalam gereja. Ending yang sangat membolak-balikan fakta. Itulah alur cerita dari film drama Metalhead yang dapat disimpulkan bahwasannya film ini cenderung melibatkan sebuah perjalanan black metal Norwegian dan beberapa band yang diantaranya adalah Mayhem dan Burzum beserta tokoh-tokoh di dalamnya. Adakah pendapat tentang review film yang bisa kami sajikan untuk teman-teman? Silahkan komentar di bawah.